Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما بعد. Yang kami hormati segenap hadirin wal hadirat, tuan-tuan, puan-puan, encik-encik dan bapak cik, Pak Haji, ya Pak Haji ya. Alhamdulillah. Dan juga yang kami hormati pengurus DKM Masjid kita tercinta, yakni Masjid Al-Karim Perumahan Puri Amanah. Ini bagus. Puri Amanah. Mudah-mudahan ini menunjukkan pemimpin-pemimpinnya orang-orang yang amanah semua. Amin. Ibu-ibunya amanah punya. Amin. Allahumma amin. Adik-adiknya calon pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin Allah. Yang mana sekarang Bu pemimpin-pemimpin di Jerman pernah apa? Karena tidak aman. Mudah-mudahan adik semua dia besok menjadi orang yang besar, menjadi pemimpin-pemimpin semua ya dia. Yang laki-laki, yang perempuan jadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Jadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, walaupun cuma sekadar pemimpin dalam keluarga. Amin Allah. Yang kami hormati juga Bapak RW, Bapak RT, Bapak RW, dan juga yang kami hormati pengurus Majelis Taklim, namanya sama, Majelis Taklim Al-Karim. Ini amanah Majelis Taklimnya Al-Karim, ya Allah. Amanah dipercaya. Al-Karim mulia, bagus. Mudah-mudahan jadi orang-orang yang mulia. Amin Allahumma amin. Itu Pak Haji ya. Alhamdulillah. Umur berapa Pak Haji? Ya Allah 72. Capek ya. Pak Haji ini. Dan juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja dan remaji yang berbahagia, yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas segala rahmat dan taufiknya yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di malam sekarang ini kita ini bisa merayakan suatu hari yang sangat istimewa. Kita bisa merayakan suatu sosok manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yakni Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, dengan niat baik kita, dengan ketulusan, keikhlasan hati, cuma cinta pada Rasulullah, cuma mengenang akan sejarah kelahiran Rasulullah, dan juga untuk memuliakan akan kehadiran Rasulullah SAW, kita ini nanti besok kelak mendapatkan syafaat. Amin amin Allah. Salatullah wassalamuhu, semoga dan mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, kepada reformasi akbar, kepada sang reformasi hakiki, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam-alam kebodohan, yang telah membawa kita dari alam-alam kegelapan, dan juga dari alam-alam dekadensi moral, sehingga dibawa kepada alam yang terang benderang, dibawa kepada alam yang penuh dengan akhlakul karimah, kepada alam yang penuh dengan etika sopan santun, yakni dibawa naungan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bu, dengar sana Bu. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu ya, ini suaranya sudah serasa basah nih Bu ya. Dan besok pagi subuh masih ngisi 1 jam di masjid tulis ikhlas 3 jam lama sekarang subuh. Besok lagi Ibu habis tuhur, ada ibu-ibu juga mengadakan maulid di Anjir. Besok malam juga ada acara maulid. Sedikit punya suara ibunya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kenapa kita ini, kenapa masyarakat kita, kenapa kampung kita yang tercinta ini, ataupun di daerah-daerah yang lain selalu mengadakan peringatan maulid, ataupun selalu mengadakan penyambutan maulid Nabi Muhammad SAW? Karena apa? Karena cuma satu yang kita harapkan, yaitu ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Sebelumnya ibu-ibu, yang mana Rasulullah SAW sebagai pengenalan kepada adik-adik, yakni Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun Gajah. Dan kelahiran Rasulullah itu pada waktu itu merupakan awal cikal bakal untuk menjadikan manusia yang mana dulunya mereka dikatakan orang-orang jahiliyah, yang dulunya dikatakan orang-orang yang sangat bengis, tidak mengenal akan tata cara, tidak mengenal akan sopan santun. Ketika Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kelahirannya Rasulullah SAW itu di sana, yaitu bagaimana? Itu sebagai rahmat kepada seluruh alam semesta. Nah ibu-ibu, Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini secara poin. Ini ada 2 hal yang akan kami sampaikan.
Satu, Rasulullah diutus oleh Allah, Rasulullah dilahirkan ke dunia. Satu, yang pertama adalah sebagai rahmat. Sedangkan yang kedua, Rasulullah dilahirkan, Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasulullah ini sebagai qudwatun hasanah, sebagai suri tauladan yang sangat baik bagi kita. Cuma ibu-ibu, bapak-bapak, antara rahmatnya Rasulullah, antaranya suri tauladan Rasulullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran Rasulullah, atas terputusnya Rasulullah, ini bisa mencakup kepada seluruh alam semesta. Adik, Rasulullah dilahirkan ke bersama bumi. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, tidak aku utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi bapak-bapak, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan melewati Rasulullah ini bukan cuma diberikan kepada manusia, bukan cuma diberikan orang yang iman kepada Rasulullah, bukan cuma diberikan kepada orang yang bernyawa, makhluk yang bernyawa, tetapi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mencakup kepada seluruh alam semesta. Baik makhluk Allah yang punya nyawa, Rasulullah sebagai rahmat. Apa rahmat itu? Sebagai belas kasih. Sehingga katanya Allah Subhanahu wa taala, belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala dengan terutusnya Rasulullah yang dulunya mereka itu menggunakan hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang kaya dia akan menjadi tuan. Tetapi setelah terutusnya Rasulullah SAW sebagai rahmat kepada manusia, yang namanya orang tua harus menyayangi yang kecil, yang kaya harus menghormati yang miskin, yang pejabat harus kasih sayang kepada rendahannya. Itu adalah sebab terutusnya Rasulullah. Bukan cuma kepada manusia saja, tetapi kepada hewan pun pula rahmatnya Allah melewati Rasulullah juga bisa dirasakan. Yakni katanya Rasulullah di sana dengan terutusnya Rasulullah, yang mana dulunya ibu-ibu, bapak-bapak, manusia tidak mengenal kasih sayang kepada hewan, tidak mengenal kasih sayang kepada binatang, tetapi dengan terutusnya Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan cara bagaimana kalau seandainya kita ingin membunuh binatang boleh kita bunuh, binatang boleh kita sembelih, binatang boleh kita makan, tetapi dengan cara-cara yang bagus. Karena apa? Karena Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin. Jadi rahmatnya Rasulullah, belas kasihnya Rasulullah dirasakan oleh manusia, dirasakan oleh binatang, dan juga hewan-hewan, makhluk-makhluk Allah yang tidak bernyawa, walaupun gunung-gunung lain sebagainya. Kita ini seandainya menanam, maka kalau kita menanam pohon, menanam bibit, maka harus kita siram. Jangan jadikan tanaman itu hidup tak mau, mati tak, hidup segan, mati tak mau. Ya, punya cabai sumpahnya, cabainya sampai kekeringan, ya tidak disiram, ya berbuah tapi buahnya dengan terputusnya Rasulullah memberikan contoh yang baik kepada binatang, yang baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai rahmat kepada seluruh alam semesta. Tetapi secara singkatnya,
Rasulullah itu yang kedua, yakni sebagai uswatun hasanah, sebagai sri tauladan, sebagai contoh kepada kita. Sehingga katanya Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian semua, wahai orang mukmin, wahai orang Islam, fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah, dalam kepribadian Rasulullah, uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Cuma bahagia, tak semua orang itu bisa mencontoh Rasulullah. Tak semuanya orang itu bisa melaksanakan sopan santun yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kalau yang tadi rahmatnya Allah diberikan kepada seluruh alam semesta, tetapi Rasulullah dilahirkan, diutus sebagai uswatun hasanah, ini ada batasnya. Tidak kesemuanya orang bisa mencontoh Rasulullah, tidak kesemuanya orang bisa mempunyai akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi siapa yang bisa mencontoh Rasulullah? Katanya Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan ayatnya, Bu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam kepribadian Rasulullah bagi kalian semua, yaitu teladan yang sangat baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang bisa mencontoh Rasulullah? Bagi orang-orang yang ingin mengharapkan keridhaan Allah, bagi orang-orang yang mengharapkan pahala, ganjaran, belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan juga ingin kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tidak semuanya bisa mencontoh akhlak Rasulullah, kecuali kalau memang mereka itu memang ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan meyakini akan adanya hari kiamat, wa dzakarallaha katsiran. Dan juga orang yang bisa mencontoh Rasulullah, adik-adik, yang bisa mencontoh akhlak Rasulullah, siapa lagi? Wa dzakarallaha katsiran, itu orang-orang yang selalu zikir, orang-orang yang selalu ingat pada Allah, orang-orang yang selalu menyebut nama Allah. Ya Bu, kita selalu ingat pada Allah, maka niscaya nanti akan selalu mencontoh Rasulullah SAW. Ini adalah suri tauladan Rasulullah. Bu, ya Bu, sudah dengar Bu? Alhamdulillah. Di dalam ya, bentuknya manis-manis ya. Alhamdulillah. Ya Pak ya, ya kita. Alhamdulillah. Dan terus lagi bagaimana? Kenapa kita ini kok harus memperingati Rasulullah? Kok harus ingat akan sejarah kelahiran Rasulullah SAW? Karena lagi bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah yang merupakan Nabi kita, Rasulullah yang merupakan teladan bagi kita, yaitu Rasulullah mempunyai kasih sayang, mempunyai cinta kepada umatnya, mempunyai kasih sayang kepada umatnya. Rasulullah itu bukan cuma di dunia saja, ya Bu. Rasulullah cinta kepada kita deh. Rasulullah sayang kepada kita, bukan cuma cintanya ketika beliau ada di dunia, tetapi cintanya Rasulullah SAW yaitu sampai kepada hari dia. Lain dengan nabi-nabi yang lain. Kalau semuanya kita melihat kepada sejarah nabi-nabi yang lain, mereka andai kata mempunyai kaum, dia kafir, enggan untuk ikut untuk memperjuangkan agama Islam,
Mereka enggan untuk iman kepada nabinya, mereka oleh nabinya ditinggal, Pak. Ditinggal seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak untuk beriman, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kaumnya tidak mau beriman, ketika kaumnya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kaumnya ditinggal. Lain dengan Rasulullah, Bu. Kalau Rasulullah ada kaumnya yang tidak mau iman, Rasulullah masuk Ka'bah untuk menyebarkan agama Islam, untuk mengajak dia untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini di bulan Maulid sekarang ini, di momen-momen sekarang ini, kita ini harus memperbanyak bacaan salawat pada Rasulullah. Adik, tahu bacaan salawat? Alhamdulillah. Kenapa kita kok selalu baca salawat? Karena ingin dicintai Rasulullah, ingin mencintai Rasulullah dan dicintai Rasulullah. Sehingga ada yang kata Rasulullah itu disebut namanya, kita ingat akan sejarah Rasulullah. Ketika Rasulullah disebut dalam suatu majelis, kita ingat kepada sejarah Rasulullah. Sehingga kita ini ketika menjelaskan nama Rasulullah, kita menyebut nama Rasulullah, kita membaca salat. Ketika nama Rasulullah disebut, jadi kata Rasulullah, kalau seandainya nama Rasulullah disebut, kemudian kita ini kita mau membaca salawat, maka katanya Rasulullah kita ini dikatakan orang yang paling bakhil, dikatakan orang yang paling udil, dikatakan orang yang kikir. Apa gunanya? Untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, karena Nabi satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan kepada umatnya, yaitu cuma Rasulullah. Ini ketika dalam satu cerita ini untuk membuktikan cintanya Rasulullah yang cintanya kepada umatnya. Ya, Rasulullah itu mulai sejak di dunia sampai ke akhirat, ia cinta kepada umatnya. Sehingga pada suatu saat Rasulullah itu kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, hai Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, saya ingin menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Apa salamnya Allah wahai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, Rasul, sebentar lagi malaikat Israel akan datang Rasul untuk mencabut nyawa wahai Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah diberikan kabar bahwasanya beliau akan dicabut nyawanya, akan meninggal, kemudian Rasulullah itu menanyakan kepada malaikat Jibril, kalau seandainya aku nanti dicabut nyawaku, wahai Jibril, bagaimana nanti nasib umatku, wahai Jibril? Ketika nanti aku meninggal, wahai Jibril, bagaimana nasib umatku? Bagaimana mereka? Apakah mereka akan meneruskan agama Islam? Apakah mereka akan tetap menjadi orang yang beriman kepada Allah? Katanya Rasulullah, Jibril, berikan suatu bukti, jaminan, kalau seandainya aku meninggal, Allah masih cinta kepada umatku, Allah masih sayang kepada umatku. Katanya Rasulullah. Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, apa? Sehingga ketika Rasulullah itu akan meninggal, ini bukan anaknya yang dicari, bukan istrinya yang disebut,
tetapi yang dicari oleh Rasulullah adalah umat. Ketika Rasulullah akan dicabut, umat yang disebut, bukan anaknya yang disebut Siti Fatimah, bukan istrinya Siti Aisyah yang disebut, bukan cucunya Hasan Husain yang disebut, tetapi yang disebut adalah umat. Bagaimana keadaan umatku? Kemudian bapak ibu untuk menyadarkan kepada Rasulullah bahasanya Allah akan tetap cinta kepada umatnya Rasulullah. Malaikat Jibril berkata pada Muhammad, wahai Muhammad, ini jaminan Allah kepada umatmu, wahai Muhammad, bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melewati hadis qudsi, katanya Allah Subhanahu wa taala, inni haramtul jannata, wahai Muhammad, ini sesungguhnya aku, katanya Allah, mengharamkan surga untuk dimasuki oleh orang-orang kecuali mau masuk pertama. Kemudian Rasul menanyakan lagi, terus bagaimana keadaan umatku, wahai Jibril? Begitu juga wahai Muhammad, Allah juga akan mengharamkan surga untuk dimasuki oleh umat-umat terdahulu, akan mengharamkan untuk dimasuki oleh umat Nabi Adam alaihissalam, akan diharamkan untuk dimasuki oleh umat Nabi Musa alaihissalam, hatta tadkhulaha ummatuka wahai Muhammad, sehingga umatmu pertama kali yang masuk ke dalam surga. Setelah bertemu Rasulullah merasa lega, bahwasanya umatnya Rasulullah semuanya akan dimasukkan ke dalam surga, walaupun masih dimasukkan ke dalam neraka. Secara singkatnya tinggal bukti bahwasanya Rasulullah cinta kepada umatnya, lebih sayang daripada menyayangi keluarganya sendiri, lebih sayang daripada menyayangi kepada istrinya. Rasulullah itu ketika nanti ada di hari kiamat, ketika Rasulullah itu ada di hari kiamat, bagaimana Rasulullah itu nanti setelah orang-orang itu dibangkitkan dari alam kuburnya, ya, ketika nanti manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka itu menanyakan semua, qalu ya wailana, duh celaka, ya wailana, celaka kami, man ba'asana min marqadina, katanya mereka itu bertanya, siapa yang membagikan aku dari tempat tidurku? Qalu, mereka menjawab, qalu ya wailana, man ba'asana min marqadina, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalin. Ketika mereka menanyakan siapa yang membangkitkan kita, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu dengan satu suara, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalin. Ketika mereka itu dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka ada yang wajah binatang, mereka wajahnya ada yang bersedih-sedih, mereka ada yang minta pertolongan daripada orang-orang yang mereka sibuk minta pertolongan. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sibuk, mereka itu mencari pertolongan. Tidak ada seseorang pun yang bisa memberikan pertolongan kecuali Rasulullah SAW. Mereka itu dicari Nabi Adam alaihissalam, mereka umat-umat dicari Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, tolong aku, wahai Adam, katanya mereka.
Kemudian mereka Nabi Adam alaihissalam menjawab, wahai umatku, saya tidak bisa memberikan pertolongan. Pergilah kamu kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Setelah mereka pindah ke Nabi Muhammad alaihissalam, dia juga menjawab, wahai umat, saya tidak bisa memberikan pertolongan. Jangankan aku memberikan pertolongan kepada kamu, saya pun juga tidak bisa menyelamatkan kepada anakku. Siapa anaknya? Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh siapa Bu? Kan? Mereka itu yang berbelanja. Nabi Nuh alaihissalam dia sadar dia tidak bisa menyelamatkan anaknya. Sudah, aku tidak bisa memberikan pertolongan kepada kamu. Coba kamu pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bilang dia juga tidak bisa memberikan pertolongan. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka pergi kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pulang, dia tidak bisa memberikan pertolongan. Terus lagi kepada siapa yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan syafaat, yakni cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada waktu itu dikatakan syafaat yang paling besar, syafaat yang kita tunggu nanti, yakni syafaatnya Rasulullah, pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita ini ada di akhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu-ibu kita ini dengan merayakan hari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cintanya kita kepada Nabi Muhammad, kita ini menjadi orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah, akan ditolong oleh Rasulullah, bukan cuma ditolong ketika di akhirat, tetapi kita ini ditolong ketika nazar, menjadi orang yang husnul khotimah, bisa membacakan dua kalimat syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, jadi ini mohon maaf ibu-ibu ya, wassalamualaikum ya. Masih kurang? Masih kurang, saya kepala dia sedikitnya. Dan lagi bapak-bapak ibu, kenapa kita ini merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita ini kok dianjurkan membaca salawat? Karena salawat kepada Rasulullah SAW ini bisa memberikan pertolongan kepada kita, baik pertolongan di dunia maupun di akhirat. Sehingga katanya Rasulullah SAW dulu, kalau seandainya kita membacakan salawat, jadi katanya Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa orang yang memberikan salawat kepadaku, salatan wahidatan, cuma satu kali salawat saja, sallallahu biha asyara, maka Allah akan membalas 10 kebaikan. Dan barang siapa orang yang memberikan salawat kepadaku sebanyak 10 salawat, katanya Rasulullah akan membalas 100 kebaikan. Dan barang siapa orang yang memberikan salawat 100 kepadaku, katanya Rasulullah, maka dia akan membalas 1000 kebaikan. Dan barang siapa orang yang memberikan salawat kepadaku, katanya Rasulullah, sebanyak 1000 salawat, dengan cuma kata-kata Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, kita baca salawat 1000 kali kita nikmati di dunia, katanya Rasulullah, la tamassu alaina, akan tidak akan disentuh oleh panasnya api neraka. Ibu-ibu yang berbahagia, berapa menit? 30 menit. 30 menit. Kemudian banyak-banyak. Apa dia buat? Ayo buat.
Ya Bu, mohon maaf Bu ya, karena suaranya ini sudah berapa kali ya. Besok masih uji lagi di Masjid Puskesmas, ujiannya lagi, besoknya lagi. Mohon maaf ya, sebesar dulu ya. Ikan bagus, ikan sepat, ikan bagus, lebih cepat, lebih bagus. Dari kami, Bapak Ibu, terutama kepada pengurus Dewan Kehormatan Rakyat. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi acara di malam sekarang ini merupakan acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang penting kita telah merayakan, gembira akan kelahiran Rasulullah. Ini satu saja Bu ya. Apa dalilnya orang merayakan Maulid Nabi? Ini mungkin coba cukup satu saja Bu untuk meyakinkan kita untuk merayakan Maulid Nabi, yakni bahwasanya Rasulullah SAW pernah bicarakan oleh para sahabat. Ditanyakan oleh Rasulullah, hai Rasulullah, kenapa engkau Rasulullah kok selalu berpuasa di hari Senin wahai Rasul? Kemudian dijawab, ya Rasulullah, dzaka yaumul wulidtu wa dzaka yaumul unzila fihi. Hai sahabat, aku selalu sering berpuasa di hari Senin karena aku dilahirkan di hari Senin, dan juga aku berpuasa di hari Senin karena juga Al-Quran diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga diturunkan pada waktu hari Senin. Jadi ibu-ibu, kalau seandainya ada orang yang mengatakan tidak ada dalilnya merayakan Maulid, untuk apa merayakan Maulid? Ini adalah gunanya untuk memperingati ingat kepada Rasulullah. Setelah ingat kita membaca sholawat, setelah kita baca sholawat ingin mencontoh Rasulullah dengan sejarah-sejarah beliau. Jadi dengan adanya Rasulullah berpuasa di hari Senin, ini adalah menunjukkan suatu bukti bahwasanya dengan kelahirannya Rasulullah SAW kita diharuskan untuk gembira. Itu saja Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini wanita kecil ya. Dari kami berikutnya mengucapkan sebesar-besarnya Ibu Surat Al-Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.